Bayangkan diri Anda berdiri di tepi jurang yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya kekosongan yang menyelimuti segalanya. Dalam sekejap, Anda merasakan sesuatu yang aneh, bahwa kekosongan ini, yang awalnya tampak seperti kehampaan mutlak, perlahan-lahan terasa penuh, bukan oleh sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat, tetapi oleh keberadaan yang tak tergambarkan. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sebuah frasa yang mungkin terdengar seperti teka-teki, tetapi ia menyimpan kunci pemahaman tentang hakikat realitas. Dalam ajaran kuno dari timur, konsep ini tidak sekadar menjadi renungan para biksu di biara sunyi. Ia adalah cerminan dari realitas yang kita alami setiap hari tetapi seringkali tidak kita sadari. Segala sesuatu yang kita lihat, sentuh, dan rasakan, segala bentuk yang tampak nyata di dunia ini, sesungguhnya hanya merupakan ilusi, bayangan dari hubungan saling keterkaitan. Mereka ada, tetapi juga tidak ada. Seperti awan yang melayang di langit, bentuknya nyata di mata kita, namun keberadaannya tak lebih dari kumpulan molekul air yang berubah setiap saat, siap untuk menghilang menjadi hujan atau kabut. Apa itu isi? Isi adalah apa yang kita anggap nyata. Meja di depan Anda, buku yang Anda pegang, bahkan pikiran dan perasaan Anda, semuanya adalah isi. Tetapi apakah mereka benar-benar ada? Ketika diurai ke dalam unsur-unsurnya, meja itu hanyalah sekumpulan atom, buku itu hanyalah kumpulan kertas yang akan lapuk seiring waktu, dan pikiran Anda adalah gelombang listrik yang tidak akan pernah berhenti berubah. Jika demikian, apa yang sesungguhnya mengisi isi itu? Dan apa itu kosong? Kosong bukanlah kehampaan total. Ia bukan ketiadaan, tetapi ketidakberadaan esensi tetap dalam segala hal. Kosong adalah sifat dasar dari segala fenomena yang muncul dan lenyap, dari yang terlihat hingga yang tak terlihat. Kosong adalah kebebasan dari batasan bentuk, kebebasan dari keterikatan pada apa yang kita anggap nyata. Ketika Buddha berkata, "Form is emptiness, and emptiness is form," ia tidak sedang menawarkan jawaban, melainkan pertanyaan. Sebuah pertanyaan besar yang memaksa kita untuk melihat melampaui batasan indera dan logika. Mengapa kita terikat pada dunia yang terus berubah? Mengapa kita menciptakan penderitaan dari sesuatu yang pada hakikatnya tidak pernah kekal? Dalam perenungan ini, konsep kosong adalah isi, isi adalah kosong, mengajarkan kita sebuah kebenaran yang mendalam. Bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam kehilangan, karena kehilangan hanyalah bagian dari perubahan. Tidak ada yang perlu dicari dalam keberadaan, karena keberadaan itu sendiri adalah ilusi. Dan dalam kesadaran akan paradoks ini, mungkin kita dapat menemukan kebijaksanaan. Sebuah kebijaksanaan yang membawa kita melampaui batas waktu, ruang, dan diri. Kosong, isi. Dua sisi dari koin yang sama. Dan dalam keheningan yang paling dalam, Anda mungkin menyadari bahwa koin itu sendiri, pada akhirnya, hanyalah imajinasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung melihat dunia ini sebagai sesuatu yang solid, nyata, dan memiliki keberadaan yang tak terbantahkan. Namun, ajaran tentang kekosongan atau sunyata mengajak kita untuk menyingkap tabir di balik kenyataan tersebut. Apa yang kita lihat sebagai ada, sebenarnya hanyalah hasil dari hubungan sebab-akibat, saling ketergantungan yang terus berubah, tanpa esensi tetap yang mendasarinya. Mari kita ambil contoh sederhana, sebuah meja. Ketika Anda memandang meja, ia tampak nyata, kokoh, dan berdiri sendiri. Namun, jika direnungkan lebih dalam, meja itu adalah hasil dari kumpulan elemen yang membentuknya. Kayu, paku, lem, dan tenaga kerja manusia. Kayunya berasal dari pohon, pohonnya tumbuh dari tanah. Tanahnya terbentuk dari ribuan proses geologis, dan seterusnya. Setiap elemen yang menyusun meja itu sendiri tidak memiliki keberadaan mandiri. Semuanya bergantung pada elemen lain. Dengan kata lain, meja itu ada bukan karena ia menjadi dirinya sendiri, melainkan karena hubungan yang rumit antara berbagai faktor. Inilah yang dimaksud dengan kosong. Meja itu kosong dari esensi yang tetap. Ia hanya sebuah nama yang kita berikan untuk menyebut kumpulan elemen yang kita persepsikan sebagai satu kesatuan. Jika salah satu elemen itu dihilangkan, katakanlah, kayu terbakar atau paku berkarat, meja
itu pun lenyap sebagai sebuah entitas. Pemahaman ini tidak hanya berlaku pada benda mati. Segala sesuatu, termasuk manusia, pikiran, bahkan identitas kita, tunduk pada prinsip yang sama. Anda adalah hasil dari kombinasi tubuh, pikiran, pengalaman, dan lingkungan. Tidak ada diri sejati yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan hal lain. Lalu, apa implikasinya? Jika segala sesuatu kosong, apa artinya bagi kehidupan kita? Bagi banyak orang, konsep ini awalnya terasa menakutkan. Kekosongan seolah-olah menunjukkan nihilisme, seakan-akan tidak ada yang berarti atau nyata. Namun, dalam filsafat Buddhisme, kekosongan justru adalah pintu menuju kebebasan. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu tidak memiliki esensi tetap, kita menyadari bahwa penderitaan kita sebagian besar berasal dari melekat pada sesuatu yang pada dasarnya tidak kekal. Kita takut kehilangan, kita mengejar kepemilikan, kita mendefinisikan diri berdasarkan hubungan atau materi, dan ketika semua itu berubah, sebagaimana alamiah untuk berubah, kita merasa hancur. Namun, jika kita benar-benar menyadari kekosongan, kita akan mampu melepaskan kemelekatan ini. Kekosongan adalah undangan untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Cair, berubah, dan penuh kemungkinan. Dengan menyadari kekosongan, kita tidak lagi terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kita belajar menerima kenyataan bahwa hidup adalah tarian sebab akibat, di mana segala sesuatu muncul dan lenyap sesuai waktunya. Kosong bukan berarti tidak ada apa-apa. Kosong berarti segalanya ada dalam saling keterkaitan, tanpa ada yang benar-benar berdiri sendiri. Dan dalam kesadaran akan kekosongan ini, kita menemukan kedamaian, kebebasan, dan mungkin makna yang melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Jika kekosongan adalah hakikat terdalam dari segala sesuatu, maka isi adalah bentuk atau wujud yang muncul darinya. Apa yang kita sebut sebagai isi, benda, suara, warna, emosi, bahkan pikiran, adalah manifestasi dari hubungan saling keterkaitan yang tak berkesudahan. Namun, isi ini bukanlah sesuatu yang permanen. Ia hadir sementara, tergantung pada kondisi dan sebab yang mendukung keberadaannya. Bayangkan sebuah pelangi yang muncul di langit setelah hujan. Warnanya begitu nyata, indah, dan mengagumkan. Tetapi, apakah pelangi itu benar-benar ada? Pada dasarnya, pelangi hanyalah hasil dari pembiasan cahaya melalui tetesan air di udara. Tidak ada substansi tetap yang menjadi pelangi sejati. Namun, kita tetap dapat melihatnya, bahkan menikmatinya. Inilah isi sebagai manifestasi kekosongan. Ia ada, tetapi tidak benar-benar ada. Isi adalah fenomena yang kita alami melalui indera kita. Apa yang kita lihat, dengar, rasakan, dan pikirkan. Segalanya tampak nyata, tetapi sifatnya selalu berubah. Perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat kita tolak. Segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Sebagaimana bunga yang mekar pasti akan layu, dan sebagaimana musim berganti dari panas ke dingin. Namun, perubahan ini bukanlah sebuah tragedi. Justru, ia adalah bukti dari hubungan yang tak terpisahkan antara isi dan kosong. Karena sesuatu itu kosong, tanpa esensi tetap, maka ia dapat berubah, berkembang, dan menghasilkan bentuk-bentuk baru. Sebagai contoh, tubuh manusia. Tubuh Anda adalah isi, sebuah bentuk fisik yang dapat dilihat dan dirasakan. Tetapi tubuh Anda tidaklah tetap. Setiap hari, sel-sel mati dan digantikan oleh sel-sel baru. Anda terus berubah secara biologis, bahkan tanpa Anda sadari. Tubuh yang Anda miliki sekarang berbeda dari tubuh Anda 10 tahun yang lalu, meskipun Anda mungkin menganggapnya sebagai diri yang sama. Isi ini adalah hasil dari hubungan yang terus berlangsung antara makanan yang Anda makan, udara yang Anda hirup, dan proses alami dalam tubuh Anda. Dalam ajaran Buddhisme Mahayana, sering dikatakan bahwa bentuk adalah kekosongan, dan kekosongan adalah bentuk. Pernyataan ini menekankan bahwa isi dan kosong bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dua sisi dari koin yang sama. Isi adalah bagaimana kekosongan menampakkan dirinya kepada kita. Misalnya, sebuah cangkir. Cangkir memiliki bentuk yang nyata, sebuah isi yang dapat kita gunakan untuk menampung air atau teh. Tetapi tanpa ruang kosong di dalamnya, cangkir itu tidak akan berguna. Kekosongan inilah yang memberi makna pada bentuk cangkir tersebut. Dengan kata lain,
Isi, cangkir, dan kosong, ruang di dalamnya, saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Jika isi hanyalah manifestasi sementara dari kekosongan, maka kita dapat belajar untuk tidak terlalu terikat pada bentuk-bentuk kehidupan. Penderitaan kita seringkali muncul karena kita menggenggam sesuatu dengan erat. Hubungan, harta, status, atau bahkan ideologi. Namun, dengan menyadari bahwa isi adalah bagian dari perubahan yang tak terelakkan, kita dapat mulai melepaskan kemelekatan itu. Melepaskan tidak berarti mengabaikan atau menjadi apatis. Sebaliknya, melepaskan berarti menerima keindahan dari apa yang ada di saat ini, tanpa takut kehilangannya di masa depan. Kita dapat menikmati bunga tanpa harus memaksanya tetap mekar selamanya. Kita dapat mencintai seseorang tanpa harus menggenggamnya dengan ketakutan akan kehilangan. Isi adalah kekosongan yang mengambil bentuk sementara, memberi kita pengalaman dan pelajaran. Dengan memahami ini, kita belajar untuk hidup lebih bijaksana, menghargai apa yang ada tanpa melekat, dan menerima perubahan tanpa rasa takut. Dalam tarian antara isi dan kosong, kita menemukan harmoni hidup yang sejati. Isi memberikan warna pada kekosongan, sementara kekosongan memberi ruang untuk segala bentuk isi yang akan datang. Bersama-sama, mereka menciptakan simfoni keberadaan yang terus bergerak, tak pernah berakhir. Pada puncaknya, ajaran ini membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang hubungan yang tak terpisahkan antara kosong dan isi. Pernyataan, kosong adalah isi adalah kosong, bukanlah permainan kata, melainkan sebuah wawasan mendasar tentang realitas yang mengatasi dualitas, memecahkan ilusi bahwa kosong dan isi adalah dua hal yang berlawanan. Sebaliknya, mereka adalah aspek-aspek yang saling melengkapi dari keberadaan yang sama. Ketika kita mengatakan bahwa kosong adalah isi, kita berbicara tentang bagaimana kekosongan itu sendiri memungkinkan keberadaan semua bentuk. Karena segala sesuatu tidak memiliki esensi tetap, mereka bebas untuk berubah, bergerak, dan bermanifestasi dalam bentuk apapun. Kekosongan bukanlah ketiadaan, melainkan ruang tanpa batas di mana segala sesuatu dapat muncul. Bayangkan langit yang luas tanpa awan. Kekosongan langit inilah yang memungkinkan pelangi, awan, dan burung terbang. Tanpa kekosongan, tidak akan ada ruang untuk isi muncul. Dengan cara yang sama, karena segala sesuatu kosong dari keberadaan tetap, maka kehidupan dapat terus bergerak dan berkembang. Kosong adalah potensi murni. Seperti kanvas kosong yang dapat dilukis dengan warna apapun, kekosongan adalah dasar di mana semua fenomena muncul dan berubah. Di sisi lain, isi adalah kosong, menunjukkan bahwa semua bentuk dan fenomena yang kita lihat sebagai nyata sebenarnya tidak memiliki keberadaan yang independen. Mereka hanyalah manifestasi sementara yang bergantung pada sebab dan kondisi. Ambil contoh sebuah gelombang di lautan. Gelombang memiliki bentuk, tinggi, dan gerakan yang nyata. Namun, apakah gelombang itu benar-benar terpisah dari laut? Gelombang adalah lautan, dan lautan adalah gelombang. Bentuk gelombang itu mungkin tampak unik, tetapi pada dasarnya, ia hanyalah bagian sementara dari keseluruhan laut. Ketika gelombang hilang, lautan tetap ada. Begitu pula, isi adalah bentuk sementara dari kekosongan yang lebih luas. Dalam pandangan sehari-hari, kita sering terjebak dalam dualitas. Baik buruk, ada tiada, penuh kosong. Tetapi dengan memahami bahwa kosong adalah isi, dan isi adalah kosong, kita melampaui pembagian ini. Kita menyadari bahwa keberadaan tidak perlu dilihat secara hitam putih. Kosong memberi ruang bagi isi untuk muncul. Isi menunjukkan kekosongan yang mendasarinya. Kekosongan bukanlah kehampaan, dan isi bukanlah keberadaan yang tetap. Contoh praktis dari ini dapat ditemukan dalam cara kita memandang hidup. Ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan kita, mungkin kita merasa hampa, kosong. Tetapi, jika direnungkan lebih dalam, kekosongan ini adalah ruang yang memungkinkan kita untuk menemukan makna baru, pengalaman baru, dan hubungan baru. Kehilangan itu sendiri adalah isi dari kekosongan yang mengajarkan kita tentang sifat perubahan. Dengan memahami bahwa kosong adalah isi, dan isi adalah kosong, kita menyadari bahwa tidak ada pemisahan sejati dalam kehidupan. Apa yang tampak berbeda sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Ketika kita memandang dunia, kita tidak lagi melekat pada bentuknya, karena kita tahu bahwa mereka hanyalah manifestasi sementara. Ketika kita mengalami kehilangan, kita tidak lagi tenggelam dalam penderitaan,
karena kita tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Ketika kita mencintai dengan kebijaksanaan, mengetahui bahwa segala sesuatu adalah bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ini adalah inti dari realitas yang melampaui pemahaman biasa, sebuah kebenaran yang hanya dapat dirasakan melalui pengalaman langsung. Dalam kesadaran ini, kita tidak lagi merasa terjebak oleh dunia, melainkan hidup dalam harmoni dengannya, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa ilusi, tanpa kemelekatan, dan tanpa ketakutan. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.